Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam. saya, Safa Nurhan. Saya kedatangan sosok yang sering kami sebut di rumah, nyaris setiap hari kayaknya, dengan istri, Abdul Malik Gismar. Sedikit penjelasan, Pak Malik ini adalah dosen di Permadina, seorang doktor, dan kayaknya mahasiswa-mahasiswanya dari Permadina ini akan tahu lah. Semoga tersebar sama di grup-grup mereka gitu. Teman-teman sekalian, kita perlu pengen tahu kisah-kisah masa kecilnya Pak Malik sehingga bisa berada di posisi sekarang. Kan orang berada di posisi sekarang itu tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk dari tukang ojek jadi wakil menteri, kan kayak gitu ya. atau sopir tiba-tiba jadi anggota dewan. Ternyata bisa tuh. Ternyata bisa sih. Ternyata bisa. Nah Pak, kami pengen tahu bagaimana Bapak bisa di masa kecilnya, dan Bapak lahir di mana, dan waktu masih kecil itu Bapak bisa baca buku apa aja gitu. Makasih. Eh, ini panggilnya jadi apa? Safar aja, Mas Safar aja. Safar aja. Mas Safar nggak pas, walaupun pernah tinggal di Jogja. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, makasih. Makasih Safar. Di sini aja, sini aja. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Panjang ini jadinya kalau mulai dari. Nggak apa-apa. Sejak lahir, jangan tanya matinya di mana. Ya? Iya, enggak. Saya lahir di Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Ibu saya itu orang Malang, tapi dulu kecil dia dikoskan, ya. Jadi kakek saya itu lumayan lumayan progresif kalau ukuran zaman itu saya kira. Ya. Mereka tinggal di Malang, tapi anak-anaknya itu dikoskan di sekolah di Solo, sekolah Belanda tentunya ya, zaman itu sekolah Belanda, dan termasuk anaknya yang perempuan, ya, termasuk anaknya yang perempuan itu disekolahkan di sekolah Belanda, di kos di Solo. Saya nggak tahu ceritanya gimana, kemudian ketemu ayah saya segala macam ya, tapi mereka dulu sekolah di Solo, jadi dekat juga dengan ini Solo lah. Ketika saya lahir, keluarga kami tinggal di Surabaya. Jadi saya lahir di Surabaya. Ayah saya memang sering pergi-pergi, sering adventure lah dia ya, banyak itu. Jadi saya 5 bersaudara, itu yang pertama lahir di Malang, yang kedua lahir di Solo, anak ketiga lahir di Semarang, anak keempat saya lahir di Surabaya lagi, anak kelima lahir di Solo. Jadi pindah-pindah banyak gitu. Tapi saya kemudian besar di Solo. Mungkin umur 3 tahun, saya nggak ingat kapan saya pindah Solo, tapi pasti masih kecil sekali karena saya nggak ingat. Tapi sejak mungkin ya 3 tahunan saya kira saya tinggal di Solo. Jadi kota yang paling saya ingat ya Solo salah satunya. Selain kota setelah nanti agak besar, ada kota-kota lain yang kemudian saya ingat. Tapi kota masa kecil saya adalah Solo. Saya punya mental map ke kanak-kanak tentang Solo yang sangat kuat lah kira-kira gitu. Saya sekolah di Solo ya, SD saya di SD Muhammadiyah sebetulnya. SD Muhammadiyah Solo. SD Muhammadiyah 12 Solo. Ya. SD Muhammadiyah 12 Palugunan Solo. Lah ini kalau Safar nonton film Laskar Pelangi itu, ya. SD Muhammadiyah Gantong itu, ya. Sekolah Muhammadiyah Gantong itu kan Bangka Belitung. Hampir bubar itu ya. Kalau sekolah saya benar-benar bubar. Sekarang? Tapi nggak ada lagi sekarang. Ya. Sekolah itu sekolah pokoknya buangan lah kira-kira gitu ya. Buat mungkin establishment Solo gitu tuh udah dianggap sekolah buruk sekali gitu. Sekolahnya mah sekolah miskin lah kira-kira ya. Teman-teman saya sekolah apa dulu juga banyak sekali yang berangkat sekolahnya care segala gitu.
nggak tahu ya, ayah saya barangkali memang agak agak ini ya, agak nyentrik barangkali alatnya di sekolah-sekolah yang, karena di Solo ya, kalau Anda keturunan Arab biasanya pilihan sekolahnya itu di Arobito atau di Al Irsyad. Al Irsad. Ayah saya nggak menyekolahkan di dua-duanya. Anak-anaknya bukan cuma saya ya, tapi kakak saya itu sekolah juga nggak di situ. Ada alasan ini nggak? Alasannya ya mungkin nggak strong ideological gitu, nggak, saya nggak tahu, mungkin tes atau apa, saya nggak tahu. Kenapa alasan saya nggak tahu ini? Ayah saya itu meninggal waktu saya umur berapa ya? Saya kelas 4 SD saya ingat. Kelas 4 SD saya meninggal, jadi saya nggak tahu persis alasan beliau menyekolahkan saya paling nggak ke sekolah SD Muhammadiyah itu. Walaupun kemudian adik saya disekolahkan di sekolah yang lain. Itu SD saya. SMP saya sempat sekolah di SMP Negeri 3 Solo. Ya, di SMP Negeri 3 Solo. Tapi 1 tahun dan kemudian saya pindah ke Jakarta. Saya lulus SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, dan kemudian S1 saya di UI, Fakultas Psikologi UI. Psikologi. Fakultas Psikologi UI. Berarti selama Jakarta itu SMP SMA itu yang besarkan Pak Malik itu ibu. Ibu, ya. Oh ya, sejak 4 SD. kelas 4 SD itu ya ayah meninggal ya. Iya. Saya ya hidup dengan ibu dan kakak saya tertua. Oh. Kakak saya paling tua. Kakak saya pasti ya mau tidak mau harus putus sekolah, ya kan? Harus membantu kerja. Ibu juga harus kerja Ya. tentunya, kerja yang tapi nggak kerjanya di rumah ya, menjahit waktu itu. Saya juga jago jahit, jadi saya belajar Oh itu. gitu. Saya bisa, bukan jahit baju ya, bukan. Iya. Jahit ya inilah kain untuk diperhalus, kemudian untuk istilahnya tuh melipet, jadi pinggirnya kain itu kan harus dijahit, dirapikan gitu. Nggak gitu-gitu, itu saya bisa. Ya, sejak kelas 4 SD. Lulus SD di Solo. Itu kenapa? Maksudnya kenapa harus ke Jakarta? Ya mungkin himpitan ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian kakak saya yang kedua. Sudah kerja di sini? Kakak saya yang kedua itu kan pindah ke Jakarta dia. Lebih dulu begitu. Ya gini ya, ditinggal ayah. Iya. Nggak ada orang tua ya, nggak ada figur ayah itu kan pasti, saya bayangkan pasti mengubah segalanya lah ya. Oh iya, iya. Ya, kakak saya kemudian merantau ke Jakarta, mencari hidup di Jakarta, dan saya kira ketika mereka sudah agak mapan, sudah bisa punya pekerjaan, ya, mereka ajak kami untuk ke Jakarta juga. Oh, Gitu, itu ya sejak itu saya tinggal di Jakarta. SMP Jakarta berapa Pak? SMP 36. 36. SMP di Gang gitu, SMP di Gang Pedati itu namanya. Kalau yang SMA itu yang di SMA Klender? 12 di Klender ya. Yang SMA 12 ya? Ya, SMA 12. Sering kami datangi itu. Ya, saya lulusan SMA 12. Itu masa-masa Pak Malik sudah terbiasa baca buku nggak di masa-masa itu? Iya. Keluarga saya sangat suka baca buku. Jadi saudara-saudara juga? Semua. Oh. Semua. Jadi ayah saya juga pembaca. Ayah saya juga pembaca. Ayah saya juga bahkan nulis nggak tahu sampai di mana, tapi nulis playwright atau apa kayak gitu-gitu, suka. Kakak saya semua pembaca, suka baca. Jadi di rumah kami selalu dikelilingi buku sih. Selalu dikelilingi buku. Tidak-tidaknya buku-buku komik gitu kan ya. Zaman kecil itu saya baca tuh buku-buku Kopingo, buku silat-silat. Oh, Kopingo populer pada saat itu ya? Ya. Zaman saya growing up ya, populer Kopingo. Bukan cuma Kopingo, cerita-cerita silat Cina itu ya, itu banyak selain Kopingo. Kalau ini Abdullah Harahap yang horor? Ya, semua buku lah ya, yang tapi gini. Seperti yang itu buku-buku sastra lebih jauh, mungkin bacanya lebih
ketika saya sudah mulai agak Kuliah. besar, Oh, bukan SMA. SMP SMA. Oh, Saya dulu sekolah di SMP yang sangat bagus itu di ya. Solo. SMP Negeri 3 itu sekolah yang mungkin ketika itu SMP yang terbaik. Oh, SMP-nya balik ke Solo lagi. Enggak, SMP kan satu tahun saya di Oh, Solo. satu tahun di sana. SMP 3 itu bagus sekali di Solo. Ya. Oh, SMP itu zaman itu udah punya library, termasuk buku-buku bahasa Inggris. Pak Malik akses lah itu semua. Ya, saya baca. Saya sudah baca buku bahasa Inggris sejak saya kelas 1 SMP. Oh, Di tentu buku-buku yang standar lah. Ya. jumlah katanya masih ada yang 3.000 kata, nanti naik lagi 5.000 kata, kayak gitu. Jadi average, istilahnya itu average version, yang disingkat. Buku-buku klasik, bahasa Inggris yang disingkat, atau buku-buku yang terkenal, tapi disingkat untuk dibaca orang dengan vocabulary yang masih 3.000, atau masih 5.000, kayak gitu. Ada itu. Setelah SMA, nah kami ke Jakarta, kebetulan ada om saya om saya itu adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya itu lebih gila buku lagi. Dia punya koleksi buku yang banyak sekali. Jadi buku-buku klasik sastra, filsafat itu dia punya, dan dalam bahasa Inggris. Mau nggak mau saya baca itu, mulai belajar bahasa Inggris, dan dengan dia belajarnya juga gitu ya. Mungkin dari situ ya saya baca buku-buku ini. SMA saya sudah crazy, sudah menjadi pembaca yang enggak mungkin avid reader lah kira-kira gitu. Advanced readers. Avid itu apa? Banyak sekali, kuat sekali pembaca yang. Tapi kebiasaan membaca memang sudah sering. Saya masih ingat zaman SD itu, dulu kan ada tuh ilmu istilah, ada buku-buku yang HPU gitu ya, HP, Himpunan Pengetahuan Umum, gitu-gitu ya. Itu saya biasanya begitu beli, seminggu saya udah selesai baca itu. Buku yang untuk 1 semester itu, saya cepat baca, seminggu saya belum diajarin saya udah baca, karena saya suka ya Himpunan Pengetahuan Umum itu. Itulah kebiasaan membaca. Ketika di SMA ya, memang ya, saya sekolah di SMA juga SMA yang baik. SMA 12 itu SMA yang baik, yang gurunya apa juga bagus. Seingat saya itu guru matematikanya tuh, guru matematika SMA 12 tuh guru yang ketika itu sering nongol di TV. Oh, jadi pembicara di TVRI. Ngajar matematika. Ngajar matematika. Dulu TVRI itu ada program ngajar gitu. Pak Joko Waliadi itu kemudian jadi kepala sekolah. Ada lagi banyak lah ya. Ada beberapa guru bahasa Indonesianya juga serius. Namanya Pak Kuntadi, ini semua sudah almarhum. Saya berutang budi kepada mereka. Itu serius kalau nyuruh baca gitu, baca buku-buku sastra, Mohtar Lubis segala, Merahnya Merah, Harimau, dan banyak lagi buku-buku yang lain. Merahnya Merah, Iwan Simatupang. Iwan Simatupang, Harimau, Mohtar Lubis. Banyak lagi yang lain yang. Pramudia sudah baca, Pak? Udah, Pramudia waktu kuliah tentu. Pramudia kan masih di penjara ketika itu ya. Bukunya Pramudia belum hype dulu ya. Belum. Gitulah kebiasaan membaca itu terbangun karena lingkungan, saya kira ya. Karena lingkungan yang ya baca itu memang sehari-hari lah. Sehari-hari. Buku saya memang banyak, dikelilingi buku lah ya. Ketika ke Jakarta dan jumpa dengan om saya itu, dan kemudian beliau ini single ya. Om saya ini single. Sampai meninggal. Ada ibu saya meninggal, sampai saya meninggal. Bukunya ketika beliau kemudian tinggal dengan kami gitu ya, itu bawa buku-bukunya, wah sebanyak sekali di rumah, jadi kayak perpustakaan, banyak lah bukunya, sehingga saya nggak habis-habis itu baca, ya, diberi sajian ya.
pemikiran-pemikiran yang kemudian saya tahu pemikiran-pemikiran yang advance dan kemudian sudah klasik gitu ya, Pas baik dari kuliah. filsafat maupun ilmu sosial. Oh. Kebetulan om saya ini lancar berbahasa dalam beberapa bahasa. Oh. Dia bisa bahasa Inggris tentunya fluent, Hmm. dia bisa bahasa Arab ya fluent, dia bisa bahasa Prancis, bahasa Jerman ya gitu ya. Bahkan bahasa Latin. Itu buku-bukunya banyak yang kayak gitu. Jago ya. Dia juga pinter main musik, main gitar dan main Itu adiknya ibu. violin. Adiknya ibu saya. Oh. Ya, saya hidup di lingkungan yang seperti itu. Lingkungan seperti itu di mana buku itu it's there gitu. Iya, iya. Ada di depan Ada mata. depan, samping, kiri, kanan Depannya, gitu ya. di depan mata. Itu yang apa jadi Pak Malik memutuskan, ada maksudnya dari bacaan-bacaan SMP SMA itu ada tidak yang saya baca ini sehingga saya memilih psikologi di UI. Iya. Ada buku tertentu Mungkin nggak? bukan SMP, tapi ketika SMA. Oh, ya. SMA. Ketika SMA ya, ketika SMA ada sejumlah buku yang saya baca yang kemudian berpengaruh terhadap pilihan mau kemana. Iya, nih, mau gitu, jurusan ya. apa? Saya itu di SMA saya sudah baca buku-buku filsafat, ya buku ya salah satunya itu buku filsafat tipis yang ditulis oleh Profesor Fuad Hasan. Fuad Hasan. Fuad Hasan ketika itu dekan Fakultas Psikologi. Dan akan jadi ini ya, Menteri Pendidikan ya. Kemudian lanjut jadi Menteri Pendidikan. Oke. Pak Fuad ini menulis buku pertamanya yang saya baca itu berkenalan dengan eksistensialisme. Oh, dia penulis filsafat juga ya? Hah? Oh iya. Oh, pendekatan psikologinya sangat filosofis. Saya baca itu dan saya tergila-gila lah. Di buku itu, di berkenalan dengan eksistensialisme itu Pak Fuad memperkenalkan pemikir-pemikir eksistensialis yang luar biasa, yang penting. Siapa itu? Nietzsche, Sartre, Kierkegaard, beberapa yang lain. Gitu. Nah, saya suka sekali itu. Sigmund Freud enggak? Belum. Ya. Freud di rumah ada bukunya. Cuma saya belum baca dengan intens lah. Pada saat itu ya. Tapi buku-buku itu yang waduh ini asik juga nih. Ya, diskusi soal ini walaupun barangkali membaca buku itu harus ada yang bimbing gitu. Karena kalau nggak bisa nggak paham isinya dan barangkali jadi congkak gitu. Karena itu sangat mengagumkan individu kan, ya, luar biasa tekanan. Misalnya baca Nietzsche itu konsepnya mengenai the Uberman, the Superman itu kalau nggak pandai-pandai mencernanya atau belum matang mencernanya akan menjadi yang congkak sekali, yang merendahkan orang lain dan sebagainya. Karena Nietzsche mengajarkan misalnya metafor yang dia pakai, kalau anda nggak bisa lumpuh atau nggak bisa naik kuda ya jangan naik kuda, kira-kira kayak gitu. Nanti jatuh pasti anda turun kan kira-kira gitu. Nah ini kan jadi bisa jadi congkak banget gitu. Jadi kayak gitulah ya Fuad Hasan. buku Pak Fuad ya. Kemudian saya menjadi pengen tahu mengenai psikologi dan sebagainya. Dan kemudian saya ini menarik sekali. Saya fix kemudian sejak SMA itu saya mau belajar psikologi aja kayak gitu waktu itu ya. Ya dengan pengetahuan yang sebetulnya masih minimal, karena waktu itu saya pikir psikologi yang paling dekat dengan persoalan manusia, persoalan masyarakat. Dulu saya pikir itu yang paling dekat. Saya kira benar paling dekat, tapi apakah yang paling memberi solusi ya kita nggak tahu ya. Sekarang ya, in retrospect kita bisa bertanya, mungkin iya paling dekat bisa memahami kayak gitu. Tapi apakah betul yang paling bisa memberi solusi? Nggak tahu. Gitu sekarang saya harus bilang, I don't know. Sekarang kan penyakit mental health ini kebanyakan
di anak muda Gen Z, anak muda milenial Ya, itu tapi di perkotaan banyak banget Pak. betul. Tapi kalau saya persoalan masyarakat yang Itu sudah tadi Pak. sangat funda, Gula. oh ya, Ini. oh ya, Hmm. ya nggak apa-apa, nggak usah diaduk gitu. Hmm. Persoalan-persoalan yang sangat-sangat pressing, yang sangat-sangat krusial hari ini, misalnya soal keadilan segala macam, psikologi nggak bisa banyak ngomong barangkali, ya kan? Kecuali bicara mengenai dari perspektif ini ya, perspektif how atau bagaimana orang itu menghayati ketidakadilan itu gitu ya. Dan tapi solusi dalam artian public policy segala macam, psikologi masih agak ketinggalan untuk bisa membantu. Gitu. Saya nggak katakan nggak bisa ya, tapi tidak at the forefront, tidak di bagian paling depan gitu ya. Sementara ini mungkin akan bisa. Di UI berapa tahun Pak S1-nya? S1 zaman saya semua nih ya, paling cepat itu 5,5 tahun. Hah? Iya. Jadi S1 zaman saya ya. Iya. Semua itu mengalami nih 3 tahun S1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, terus tambah setengah tahun kalau saya nggak salah itu sarjana muda. Oh, belum seperti sekarang ya konsepnya ya? Belum. S1 itu 1 tahun ya. Kalau setelah akhir tahun. D1. Hah? D1. Belum, nggak ada itu. Oh. S1 tahun pertama itu di ujung tahun pertama itu ada ujian. Oke. Ujiannya oral. Dan di situ bisa drop out itu. Oh gitu. Iya. Kalau lolos terus tingkat 2, tingkat 3 tambah setengah tahun jadi sarjana muda. Oh. Setelah sarjana muda, mungkin sarjana muda itu kurang lebih dulu diploma. Kalau bahasa Inggrisnya bachelor. Bachelor itu, ya kan. Sarjana muda, SM sarjana muda ya. Nah, setelah sarjana muda kita masuk kalau di Fakultas Psikologi dulu itu namanya stase. Kayak jurusan-jurusan ya. Nah, di psikologi harus masuk ke jurusan, ke 4 jurusan. Jurusannya ada 5 ya. Ada jurusan klinis, jurusan perkembangan, jurusan industri dan organisasi, dan jurusan sosial atau jurusan eksperimen. Nah, sosial atau eksperimen ini bisa dipilih, nggak harus dua-duanya. Sosial atau eksperimen. Tapi yang 3 wajib semua harus ambil. Masing-masing ini setengah tahun. Oh. Jadi 2 tahun nih untuk ngabisin stase. Jadi 3 tahun plus setengah tahun tadi itu 3,5 tahun sarjana muda plus 2 tahun itu 5,5. Itu paling cepat. Ya. Zaman itu Dr. Andes ya, psikologi itu. Dr. Andes ya. Gelarnya Dr. Andes itu 5,5 tahun paling cepat. Zaman saya ya. Persis zaman saya, setelah zaman saya ganti kredit itu. Berubah lah. Ganti kredit sistem ya. Tapi menjadi cepat sekali tapi belum jadi sarjana psikologi. Kalau yang dulu Dr. Andes itu ya sarjana psikologi yang bisa praktek psikologi. Ketika itu. Sekarang kan belum, S1 psikologi belum bisa. Pak Malik klinis nggak ambilnya? Saya kan klinis harus diambil. Harus diambil, 3 ini harus diambil. Klinis, perkembangan anak dan industri ini wajib harus. Plus 1 sosial atau eksperimen. Saya pilih sosial. Jadi saya 4. Klinis, anak, industri, sosial. Dan sosial. Nah itu. Masing-masing ini di semua stasiun ini nulis skripsi. 4 skripsi saya. Semua, bukan saya sendiri ya. Semua nulis 4 skripsi zaman itu. Oh gitu. Iya. Berarti ada 4 skripsi yang sudah selesai. Iya. Udah 4 skripsi. Kalau sekarang kayaknya milih aja 1 gitu ya. Mau klinis, mau sekarang 1. Sosial, sosial atau industri. Gitulah ceritanya. Dan di S2-nya di Amerika. Saya S2 di Amerika. Saya psikologi juga. Saya psikologi dengan dengan konsentrasi lah ya, itu di social psychology, lebih ke social psychology, konsentrasi. Di kampus apa, Pak? Kampus saya namanya The New School for Social Research, atau lengkapnya itu The Graduate Faculty of Political and Social Science. Di New York, di kota New York. Nah. Wow. Pak itu pilih sendiri atau
maksudnya bisa mengakses di sana itu gimana? Saya dulu dapat beasiswa Fulbright. Oh, Beasiswa S2 itu ya? saya Fulbright. Ya. Hmm, Saya dapat beasiswa Fulbright. Nah, kalau beasiswa Fulbright ini kita dulu ya ininya iklan mereka, bukan iklan, kata mereka Anda boleh melamar kemana aja. kalau lulus dari situ. Dan mereka boleh izinkan kita untuk apply sendiri kemana saja kita mau. Fulbright ini? Dengan Fulbright ya. Fulbright itu yang Aminef ya, yang ngurusin waktu itu Aminef. Nah, beasiswanya S2 saja ya, sampai S2. Berapa tahun itu, Pak? S2 saya selesai 1,5 tahun selesai. Tapi kemudian saya lanjutkan karena saya dapat. Jadi gini, kalau di paling nggak di jurusan saya ya, di tempat saya belajar, setelah S1 terus terang ya, setelah S2. selesai S2, saya merasa malah menjadi bukan merasa lebih bodoh, enggak, pengetahuan pasti nambah, tapi saya tahu berapa banyak yang saya nggak tahu. Oke. Atau yang berapa banyak yang saya belum tahu, ya. Jadi saya merasa ini kurang nih, S2 aja kurang. 1,5 tahun Saya doang. ini harus S3 nih. Lanjut S3. Harus lanjut S3. Saya harus lanjut S3 dan kebetulan kalau di Amerika ya, atau di tempat saya belajar dulu, dari S2 itu nggak otomatis langsung ke S3. Nggak otomatis? Nggak otomatis, nggak bisa. Aku mau gitu, nggak bisa. S3 itu, PhD itu seperti by invitation gitu. Anda harus lulus yang namanya qualifying exam. Oke. Kalau dikira memang pantas untuk sekolah terus di level PhD gitu ya, baru diterima lanjut. Terima lagi. Kebetulan saya dapat itu. Tapi anggaran? Anggaran Fulbright-nya selesai. S2. Tapi saya dapat beasiswa dari sekolah. Kampus. Dapatnya itu dalam bentuk bebas biaya sekolah aja. Biaya hidup enggak? Biaya hidup enggak. Wah, dapat di mana itu, Pak? Kerja. Oh, kerja. Harus kerja dong. Kerja tapi kerja di kampus. Di awal itu ya kerja di kampus. Ngajar? Macam-macam. Kalau kebetulan saya nggak ngajar, tapi sebagai graduate assistant ketika itu. Saya kadang membantu dosen-dosen. Dean ya, dekan untuk ngurusin academic affairs gitu. Itu cukup ya, pas-pasan lah untuk hidup gitu. Saya kebetulan berangkat dengan istri ya, istri saya ikut nyusul saya setelah 6 bulan. Anak sudah ada, Pak? Belum ada ketika itu. Ketika saya berangkat belum ada. Tapi setelah saya master selesai, ya ini kan hidup nggak bisa dikompartmentalize gitu. Nanti selesai PhD baru punya anak kan, bisa jadi telat selesai kapan gitu. Kami kemudian ada anak ya 1, 2. Sebelum saya lulus saya punya anak 2. Nah, karena ternyata PhD-nya lama kalau sambil kerja ya. Sempat juga nggak bisa kuliah dalam arti nggak bisa konsentrasi untuk fokus di kuliah, terutama setelah hampir selesai kuliah atau selesai mata kuliah, fokus untuk nulis disertasi gitu misalnya, itu malah lebih susah karena harus independently gitu loh ya, mengatur waktu dan sebagainya yang bentrok dengan pekerjaan dan lain-lain. Tapi ya kalau Anda kepepet itu Anda harus lakukan semua itu gitu ya. Dan ternyata bisa. Istri saya juga kemudian membantu dan sebagainya. Dia juga ikut-ikut kerja. Ya, seperti itulah. Saya saya pilih kalau itu waktu itu tahu tempat itu dari mana gitu ya. Saya cari-cari. Karena kalau dari Fulbright dapat beasiswa, Anda boleh kemana saja. Oke. Boleh kemana saja.
Ada teman-teman yang jurusannya kayak politik atau sejarah atau apa, Nyaran ke itu kakak. mungkin pergi milihnya ke Ithaka, Cornell, Cornell. gitu ya. Aduh, saya kurang. Saya kebetulan waktu itu kenal ayah teman saya itu orang yang pernah tinggal di Cornell. Terus omnya juga pernah tahu banyak lah tentang Amerika gitu ya. Namanya Umar Khayyam. Umar Pak Khayyam. Umar Khayyam. Ya, saya panggil Om Khayyam ya. Itu kenalannya Bapak. Iya, itu ayahnya teman dekat Oh, saya. ayah. Ayahnya teman dekat saya. Oh. Ya, saya kadang-kadang konsultasi sama dia. Ingat ya, kalau nanti mungkin sempat bisa baca Om Khayyam ini, Pak Umar Khayyam ini pernah nulis buku judulnya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Iya, iya, iya. Ya, kan? Iya, itu bagus sekali cerpennya. Nah, dan dia penulis cerpen yang hebat. Sangat. Ya. Saya sering ngobrol sama dia. Sama Umar Khayyam ini? Khayyam, ya. Waktu di Amerika? Bukan, di sini. Di sini. Sudah, beliau udah di sini. Waktu itu profesor dosen di UGM, rumahnya di Cipinang. Saya kan sering main karena teman anaknya teman iya. saya. Iya. Saya kadang suka, bukunya banyak. Nah, saya suka juga buku-buku yang saya nggak punya. Oh, ini ada di sini, saya pinjam dari situ, saya ikut baca. Ya, banyak tuh kayak buku-buku Neil Postman segala itu. Saya tahunya dari buku saya yang baru dibaca oleh saya baca itu dari bukunya, dari koleksinya Om Khayyam. Saya baca sih, jadi banyak loh saya belajar tambahan ya dari situ. Ketika saya dapat beasiswa, saya tanya-tanya, saya kemana, saya kepengen ke sekolah ini nih, New School sudah saya lihat-lihat. New School itu jadi gini, kadang-kadang Fulbright ini agak menyombongkan dirinya begini, kamu kalau apply dengan beasiswa Fulbright mau kemana aja pasti diterima. Saya kemudian tahu alasannya bukan karena Fulbrightnya ya, barangkali ya karena sudah ada proses seleksi di sini yang lumayan ketat. Tapi yang utama sebenarnya universitasnya nggak perlu mikirin orang dapat duit dari mana, kan pasti dijamin oleh Fulbright. Nggak peduli aja pasti nggak bayar. Iya, kan, gitu, pasti dibayar. Gitu. Jadi, nah dengan gitu saya milih universitas yang betul-betul saya sukai. Alasannya apa saya sukai? Banyak tawaran. Ketika dapat beasiswa Fulbright itu banyak tawaran. Oh gitu ya? Ya, ketika kita mau tanya-tanya, kita apply terus kita bilang saya punya Fulbright, oh akan banyak pasti yang nawarin. Akan datang. Saya ditawari banyak, bahkan ada admission barang saya nggak apply pun kadang-kadang Fulbright yang nawarin, kamu udah terima di sini. Oh, saya nggak mau itu di situ. Ya, I don't want to go there. Saya memilih ke sekolah yang tadi tuh, the New School. Nah, nama lengkapnya The Graduate Faculty of Political and Social Science. Saya pengen belajar di situ karena di situ ada tokoh psikologi yang besar sekali yang saya kepengen belajar waktu itu. Siapa? Namanya Leon Festinger. Leon Festinger. Nanti dicari. Itu masih hidup dia? Udah. Nah, ini cerita yang menarik. Leon Festinger itu ketika itu dia lahir dengan beberapa konsep dan teori yang menarik. Salah satunya cognitive dissonance. Ya, salah satu teorinya dia tuh cognitive dissonance. Bukunya menarik sekali. Bukunya dari sedikit yang ketika itu saya sudah baca, judulnya When the Prophecy Failed. Bila ramalan itu gagal. Terus orang ngapain? Kan banyak tuh prediksi tanggal sekian atau tahun sekian dunia akan kiamat. Gitu. Terus kalau nggak terjadi gimana? Buat orang-orang yang percaya ramalan itu atau yang meramalkan. Ternyata yang menarik sekali, they always have excuses. Mereka selalu punya excuse kenapa ramalan itu nggak terjadi. Selalu ada, pasti ada. Nah, itu Festinger menjelaskannya dengan teori of cognitive dissonance tadi itu. Cognitive dissonance teori tadi itu. Jadi kita memang nggak pernah bisa menerima dua hal yang bertentangan di dalam benak kita. Itu pasti dijustifikasi. You need by internal justification atau external justification untuk menenangkan diri Anda. Karena Anda nggak bisa terima dua hal yang bertentangan dalam benak Anda nih. Ambivalensi itu nggak ngenakin secara psikologis. Jadi harus dibener, harus
koreksi. Jadi mereka selalu punya justifikasi kenapa ramalan itu nggak pernah Iya. terjadi. Dalam banyak hal. Selalu gitu. So, menurut saya menarik sekali ketika itu ya. Jadi Profesor itu punya teori itu ya? iya, itu yang melahirkan. Besar sekali, itu namanya besar sekali di psikologi. Psikologi. Ya. Jadi saya pengen itu, ditawarin ini macam-macam, saya bilang sama Fulbright, saya maunya ke sini karena saya mau ini. Saya nggak tahu universitas itu karena saya nggak pernah. Saya nggak mau ke universitas itu karena saya nggak tahu di situ ada apa. Ada siapa gitu? Siapa dan saya nggak. Oh. Saya maunya ini, saya mau belajar ke sini. Nah itu. Kemudian saya baru tahu alasan Fulbright untuk, jadi lambat sekali saya diterima di universitas ini. Lambat sekali. Ternyata alasannya itu memang application saya atau affidavitnya terutama barangkali ya, financial affidavitnya nggak pernah dikirim. Jadi saya nggak dapat loh. Kok nggak diterima ya, diterima di tempat yang lain melulu gitu. Tapi akhirnya saya diterima juga. Kemudian saya tahu terutama alasan kenapa kok mereka nggak mau saya ke situ itu karena sekolah itu di New York satu dan dia swasta, mahal banget. Terus saya baru tahu bahwa Fulbrightnya kalau saya pergi ke tempat lain itu ada dana ekstra untuk orang lain atau untuk ini gitu. Mereka tidak harus mengeluarkan dana banyak itu. Besar itu untuk nyekolahin satu orang. Tapi saya nggak tahu ketika itu ya, saya nggak tahu alasannya itu gitu. Kan New York kotanya sendiri mahal, cost of living jauh lebih mahal daripada kalau di desa kan tentunya. Kayak Itaka itu desa? Itaka desa, ya, kota kecil lah. Atau terus juga sekolahnya swasta mahal, swasta di kota besar mahal sekali. Rent kan mahal sekali, sewa rumah di kota besar. Apartemen lah ya. Fulbright kan janjinya ngasih segala macam. Tapi karena mahal, jadi mikir. Tapi ya mungkin saya kualat juga. Jadi ketika saya sampai sana, udah di ACC oleh Fulbright nih. Udah, kemudian saya diterima, dapat, datang. Ketika saya datang ke sana, hal pertama yang saya lakukan kan mau ketemu sama profesor itu yang saya mau belajar. Saya datang ke fakultas, ke jurusan, ke departemen, ketemu sama sekretaris ya waktu itu. Saya tanya, saya mau ketemu Profesor Festinger. Dia bilang, oh, I'm so sorry, dia meninggal bulan lalu. Bulan lalu meninggal. Waduh, sedih banget saya. Ya, waduh. Saya nggak, padahal saya udah fokus banget cuma mau sama dia. Wah, gimana ini, kecewa gitu ya. Tapi baru tahu saya kemudian setelah di situ, sekolah ini punya banyak sekali koleksi orang-orang hebat. Yang namanya The Graduate Faculty ini. Di jurusan psikologi juga ada. Dan jurusan-jurusan lain yang kemudian semakin memperkaya kalau menurut saya pengalaman intelektual saya gitu. Di situ saya ketemu sama banyak orang. Tempat itu, universitas itu selain dosen-dosennya luar biasa gitu ya. Kayak di sosiologi ada orang seperti Charles Tilly misalnya. Charles Tilly itu nama besar dalam studi-studi mengenai social movement. Di antropologi ada Talal Asad misalnya gitu ya. Talal Asad ini anaknya Muhammad Asad yang nulis The Road to Mecca gitu ya. Terus banyak lagi di antropologi ada banyak ya. Ada kemudian di belakangan ada Chantal Mouffe dan sebagainya. Di political science kemudian saya baru tahu ternyata Hannah Arendt ada di situ. Di situ. Hannah Arendt walaupun ketika saya datang sudah meninggal ya. Tapi ternyata Hannah Arendt di kampus di kampus itu, di ekonomi juga ada orang-orang penting gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian di psikologi saya kenal orang namanya Moscovici. Ternyata saya baru tahu karena psikologi di Indonesia ini seperti biasa kan ngekor aja tuh. Seperti social science yang lain ngekor saja dari Amerika. Iya, terutama Amerika, namanya belajarnya dari Amerika. Nggak tahu psikologi yang berkembang di Eropa nggak banyak. Moscovici ini nama besar sekali di Eropa ternyata. Akhirnya saya belajar sama dia gitu. Di S2 itu? Di S2 dan kemudian sampai S3. Dengan dia? Dengan dia, saya menulis disertasi dengan dia. Gitu. Itulah cerita di disertasi itu
kabarnya gimana? Maksudnya ada dibukuin nggak? Dijadikan buku nggak? Ibu, saya tidak tulis sebagai buku ya, mungkin segera. Insya Masa Allah. supaya Tapi orang ketika tahu itu kan? saya enggak. Ya. Moscovici ini agak nyentrik, dia di Eropa beda banget proses sama Amerika. Beda sekali. Beda banget ya. Belajar, dia nggak pernah, saya bimbingan ya misalnya sama dia nggak pernah nyuruh saya do this or that yang sangat spesifik, nggak. Jadi bimbing atau diskusi Ngobrol aja gini. itu ngobrol aja begini, dan memang betul sering kali di kafe. Sering kali di kafe dan begini, dan dibayarin lagi saya. Kalau saya mau pura-pura mau bayarin, dia bilang no. Saya tahu saya pasti punya lebih banyak duit dari kamu. Gitu ya. Nggak mau saya pura-pura bayar, nggak mau ya, saya menikmati aja ya. Saya pasti punya banyak duit. Moscovici ini nama besar di Eropa, anaknya tuh pernah jadi menteri keuangan Prancis kalau nggak salah. Orang ini Moscovici ini, anaknya namanya Pierre Moscovici, nanti dicari aja. Anyway, saya kemudian belajar ngambil mata kuliah dia dan kemudian menulis disertasi dengan dia. Tapi dalam perjalanan saya belanja ilmu pengetahuan walaupun tidak register dalam kelas ya. Karena sekolah itu sangat terbuka. Saya bisa duduk di antropologi, di ini dan sebagainya. Oleh karena itu saya pernah duduk di kelas orang-orang yang besar-besar itu. Habermas hampir setiap semester datang. Habermas pernah di situ? Iya, di Newsco. Habermas, Lacan, Derrida, dia dari filosofi politik. Ke New School itu? Semua saya pernah dengar ini, iya. Pernah bertetapan di kelasnya? Iya. Terus Amartya Sen, ya. Banyak, psikologi juga saya suka. Schweder apa ya, nama-nama. Apa perasaannya Pak Malik? Apa? Ya, biasa aja. Kan nama besar. Itu ya biasa aja. Ya. Biasa aja. Soalnya kan nulis ini kan terdengar besar banget kan. Eric Hobsbawm misalnya ya, kayak itu sejarah ya. Kalau sejarah Eric Hobsbawm. Kalau lu ada kamera mungkin Pak selfie nggak itu ya? Ajak selfie nggak mereka itu? Dulu sayang belum ada. Ya. Tapi mungkin dokumentasi ada. Ya, di kelas-kelas kuliah umumnya mereka ya. Karena kelas mereka pasti penuh, ya kan? Pasti banyak. Berhimpitan nggak itu masuknya Pak? Iya kelas, kan ada batasnya kalau. Ya. Charles Taylor ya, pemilik filsuf multiculturalism. Itu itu nama-nama besar ya yang sekarang tidak ngajar di situ tapi sering memberi kuliah umum gitu. Hampir selalu setiap semester ada orang-orang besar itu yang datang. Nggak heran karena yang ngajar juga orang-orang. Mereka datang ke kampus di mana Hannah Arendt ngajar. Kan nggak aneh kalau mereka datang. Hannah Arendt datang. Hannah Arendt ngajar di situ. Gitu. Iya. Dan banyak lagi filsuf, Richard Bernstein, dan ada lagi lah ya, namanya banyak ya. Semoga nanti Anda cek gitu ya, Anda Google siapa orang-orang itu. Kalau Hannah Arendt tadi sempat diajar belum ya? Enggak, saya datang beliau udah baru aja meninggal juga, belum lama. Bersamaan dengan tadi itu profesornya. Lebih dulu. Ini si Festinger. Iya, Festinger. Waduh, saya down ketika dengar itu. Tapi ya itu tadi ketemu dengan orang-orang ini. Dalam sekian tahun kemudian ketika saya sudah ketemu Moscovici dan saya sudah ngerjain disertasi dengan dia, saya cerita dulu saya diterima di Illinois. University of Illinois. Iya. Pak Malik bilang gitu. Di Urbana-Champaign. Sekolahnya Sri Mulyani itu. Gitu. Ya. Ketika itu saya apply New School Illinois sama Michigan. Saya diterima di Illinois. Saya udah teleponan juga. Ini New School nggak dapat soalnya. Saya telepon Illinois gitu. Walaupun belum formal diterima, tapi saya udah ngobrol sama chairnya. Masih ingat saya namanya Emmanuel Doncin. Seingat saya. Di situ ada orang besar juga namanya Triandis. Hari Triandis yang
banyak studinya mengenai individualism, collectivism. Salah satu yang besar juga. Ketika saya ngomong sama Moskovici, saya hampir pergi ke Illinois, saudara. Illinois. Dulu, ngapain kamu ke Illinois? Ya. Ngapain kamu ke Illinois? Itu ngejek kayak ngejek kan? Tapi Illinois itu dia negeri ya, maksudnya dari negara. State. Ya. Oh, state ya. Ya. Itu habis PSD-nya Bapak sekitar berapa tahun? PSD saya lama. 7. Karena ada waktu di mana saya nggak kuliah, nggak nulis disertasi, Fokus kerja. fokus harus survive untuk kerja, harus. Terus ada satu saat juga di mana istri saya sakit, ya. Harus operasi yang lumayan besar, masih jantung apa gitu. Jadi mau nggak mau harus cari uang lah ya. cari uang dulu. Artinya insurannya harus yang bisa mengcover. Iya. Gitu. Tapi PSD itu kalau kehitungnya berapa tahun? Sebetulnya bisa selesai ya kalau dari hitung Iya. waktu efektif ya. Iya. Waktu efektif yang saya belajar courses atau nulis mungkin ya 4 bisa. 4 berat saya kira. Kalau di Amerika ya. Iya. Mungkin kalau di Eropa mungkin beda, saya nggak tahu. Kalau di Amerika kan ada coursework yang harus mau nggak mau harus lewat. Oke. Pasti harus lewat yang master tadi itu. Oh ya. Paling cepat 1,5 tahun kan, kira-kira gitu. Jarang yang 1,5 bisa 2 tahunan. Taruhlah 2 tahun misalnya. 2 tahun, terus setelah itu ada coursework lagi. Jadi kalau selesai, master selesai, terus mau PhD, nanti jadi PhD student. Itu belum jadi PhD candidate tuh ya, PhD student. PhD student. Itu ada coursework banyak, coursework yang harus diambil. Mata kuliah harus diambil banyak. Masih banyak itu. Masih ada sejumlah. Setelah selesai baru nanti PhD candidate. ujian dulu. Ujian dulu, baru qualifying exam. Oh. Qualifying exam lulus baru dapat yang namanya kandidat. Jadi kandidat. Kandidat ini lah nulis lah waktunya. Proposal dan terus nulis disertasi. Ya. Kalau jadi kan nah, itu ya 4 tahun mungkin bisa, tapi pasti jungkir balik kerja keras gitu. Dan nggak kerja di luar. Ya, makanya tadi saya bilang jungkir balik bisa lah. Bisa. Tapi cepat, tapi berat dengan konsekuensi tadi itu ya. Fokus kerja. Saya dulu di universitas yang serius loh ya, saya kira sama aja di mana-mana, mungkin di Amerika. Load bacaan tuh banyak ketika itu. Saya waktu datang kaget juga. Dengan kebiasaan baca buku. Dengan kebiasaan membacanya itu. Pak Malik di sini sudah rajin baca ini. Untung saya sudah rajin. Di UI, aduh enteng banget rasanya ketika itu. Di sana minggu pertama kasih tahu graduate students itu diharapkan membaca setidaknya 400 halaman seminggu. Kayak gitu. Kurang lebih segitulah bacanya. Bukan buku tapi halaman ya? Halaman, karena kan ada jurnal, ada ini. Oh iya. Kan itu membaca mengerti lah. Iya, bukan skimming. Karena kan ada statistik, ada ini, ada itu rangka dan sebagainya yang mesti ngerti. Bukan skimming, membaca mengerti yang harus bisa ngomong di kelas. Nah itu ya jungkir balik. Bahasa Inggris masih, walaupun saya lancar bahasa Inggris, TOEFL udah lumayan gitu ya. Tetap aja kalau baca yang begitu agak berat ini. Dan juga saya walaupun listening yang formal ngerti, kalau kelas kan beda banget. Oh iya. Wah, mahasiswa ngomong tuh apa itu? Saya ingat sekali ada teman saya yang orang Jogja ya, teman ngomong sama saya. Wow, dalam bahasa Jawa, aku kurang ngerti apa sih ngomongnya. Ini di tempat lain ya, bukan di tempat yang sama, cuma kita sering share pengalaman di belakang. Ini kok kayak tawon aja. Nggak ngerti gue. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Kayak suara tawon, gue nggak ngerti. Apa nih orang ngomong apa? Oh, dia ada di sana juga, Pak? Iya, tapi di tempat yang lain, dia di Florida gitu. Oh, di Florida. Ini ngomong apa? Gue nggak ngerti. Ya itu kayak gitu ya. Ada perlu adaptasi yang. Saya udah bayangkan di situ percakapan kalian berdua itu. Loh, banyak joke-joke yang orang ketawa kita kok. Apa sih lucunya yang tadi itu? Karena joke itu kan ada metafor yang sangat lokal kan. Iya. Nggak culture-nya beda.
lucu gitu. Ya gitulah. Apa Banyak lucu? itu cerita-cerita. It's not over until the fat lady sing misalnya gitu. Dulu saya itu pernah kejadian sama saya. It's not- Jadi waktu baru datang itu orientasi saya ditaruh di Washington, Washington DC. Oke. Ini tinggalnya di asramanya American University. Nah, ada satu hari ada kayak pesta lah, party kecil-kecilan gitu di situ, nggak di mana-mana. Terus undangannya bunyinya "It's not over until the fat lady sing." Oh, oke. Saya nggak ngerti apa itu. Tapi bunyinya gitu ya. Dalam pengertian saya ketika itu ya barangkali memang akan ada fat lady yang singing gitu. Ketika sudah hampir selesai datang, biasanya hampir selesai, saya diajak pulang sama teman. Let's go home, balik. Let's go back to our room. Gitu ya. Dia lihat ngomong begitu, saya bilang, wait, belum selesai kan? Belum, saya I want to see the fat lady sing. Ketawa mereka. Ketawa mereka. Loh, what's going on? Ternyata itu metafor dipertunjukkan dengan opera itu. Biasanya kalau the fat lady sing, itu biasanya penyanyi utama, tenornya atau apa, altonya ya. Sopranonya barangkali nyanyi, itu tanda pertunjukan berakhir. Jadi itu untuk menunjukkan it's not over until it's over gitu aja. There is no fat lady, sudah jelasinnya gitu. Lucu juga. Banyak. Mungkin Pak Malik baca by word aja gitu. Ya, saya ya masih lihat tadi tuh nggak ngerti konteks di sana. Konteks ya, masih culun ya. Terus habis PSD itu Pak ngajar dulu atau langsung balik ke Indonesia? Saya ngajar. Berapa tahun? Selesai itu saya ngajar. Berapa tahun ya? Lama. 10. Karena nungguin Indonesia agak tentram dikit. Pas Krismon itu. Itu pas Krismon Pak selesai PSD? Sebetulnya tahun 98 itu saya udah mau selesai. Ya, saya sudah hampir selesai. Udah ini siap-siap ujian 2001 kalau nggak salah. 2001 saya udah selesai nih. PSD. Saya udah siap selesai. Saya pokoknya ketika itu saya jadi in the process saya harus kerja full dan sebagainya ya. 2001 kalau istri saya operasi gitu ya. Saya kerja penuh, saya ngajar di kampus di namanya Berkeley College di New York. Berkeley. Saya ngajar behavioral science lah untuk S1 ya, terutama masa S1. Berapa tahun saya lupa, itu berapa. Saya instruktur untuk behavioral sciences lah, sosiologi, antropologi, saya ngajar itu. Terus 9/11. Oh ya, kejadian itu. Nah, kejadian itu secara sangat signifikan menghambat. Karena kebetulan saya keluar dari Amerika ketika itu. Saya ada conference sebetulnya. Saya ada conference di Singapura. Saya ada conference di Singapura. Jadi saya dalam perjalanan ke Singapura, saya ke Indonesia dulu. Ya. Transit lah. Saya transit ke Indonesia. Kan dekat. Iya. Saya ada conference di Singapura, terus kemudian ada Summer Institute di Polandia. Ketika itu. Jadi saya ke Indonesia dulu, segera masukin paspor saya ke kedutaan untuk bisa pergi balik ke Amerika. Visa saya waktu itu masih J visa ya. C atau udah lupa saya. Tapi saya harus masukkan ke kedutaan untuk bisa stamp lagi. Nggak dapat lama sekali. Biasanya lancar ya. Nggak dapat lama sekali. Sehingga sampai saya pinjam paspor saya dulu deh. Saya perlu ke Polandia. Jadi saya ke Polandia tanpa visa Amerika. Ya. Akibatnya dari Polandia saya harus balik lagi ke Indonesia. Dan ternyata
setelah sampai Indonesia masih nunggu lama sekali nggak datang-datang, bisa Nggak muncul. nggak keluar-keluar, Baru keluar. nggak keluar-keluar. Kenapa ini? Sampai, nah itu dalam proses itu jadwal ujian saya lewat, segala macam lewat. Gitu ya. Yang sudah direncanakan semester itu saya ngajar pekerjaan jadi lenyap kan gitu kan. Ya. Pokoknya banyak sekali ini ya. Kalau nggak salah diwawancara saya oleh New York Times waktu itu. Kalau dicari mungkin ketemu. Pernah diwawancarai? Nah, zaman itu cari aja coba nanti. Sehingga saya diskusi sama, bukan diskusi, diwawancara oleh wartawan New York Times ya, di Jakarta waktu itu. Kejadian pasca apa? 9/11. 9/11. Kan freeze semua. Sampai ya kemudian kemudian banyak orang yang kemudian menulis surat atas nama saya gitu, atau memberi rekomendasi supaya saya diberi visa. Oh. Ini ya, orang ini ya dijelasin lah, ini student, ini kandidat, PhD kandidat dan seterusnya, no race dan sebagainya. Tapi tetap nggak keluar itu, lama nggak keluar, berbulan-bulan nggak keluar, sampai telat semua saya. Tinggal di Jakarta. Saya di Jakarta berbulan-bulan saya di Jakarta. Bunda Yus di sana. Nggak iyalah, anak istri saya sempat kan, mereka pas libur tuh summer sempat ke Indonesia, mereka tuh dependent saya, pada visa mereka tergantung saya. Iya. Mereka bisa balik, saya nggak bisa. Nah, itu lucu. Itu banyak tapi teman-teman yang kayak gitu. Ya, ada sejumlah yang barangkali gitu. Saya seingat saya termasuk yang keluar awal-awal itu pertama. Kedutaan dapat surat dari macam-macam. Pertama presiden naik kampus saya, universitas saya. Presiden saya itu ketika itu tuh Bob Kerry. Tahu Bob Kerry nggak? Enggak. Salah satu kandidat presiden Amerika. Dia rektor. Dia presidennya. Presiden di sini rektor. Nulis. Dekan nulis. Kemudian karena ini kan politisi ya, minta juga salah satu kongresmen, anggota kongres dari New York juga nulis rekomendasi atas nama saya. Ya, rekomendasi saya. Namanya Gerald Nadler kalau nggak salah. Nulis ya. Akhirnya keluar, tapi udah lambat semua, jadwal saya rusak semua gitu. Ujian jadi mundurnya kan dari semester berikutnya. Dan itu nggak pas dengan jadwalnya penguji saya, pembimbing saya datang dari Prancis. Jadi lebih lambat lagi. Kemudian ngajar juga kan saya udah jauh, nggak bisa datang ke sana. Saya kehilangan karena saya nggak bisa kalau saya nggak bisa ngajar. Kalau zaman sekarang kan online bisa lah ya. Nah, dulu nggak ada kayak gitu. Jadi itu mau mengganggu sekali. Untung saya pulang balik langsung tetap bisa bekerja di universitas gitu. Jadi balik tuh oke gitu ya. Tapi jadwal segala macam mundur sampai kemudian baru bisa ujian tahun akhir 2002 atau 2002 kayaknya. 2002 atau 2003 lupa. Enggak, iya. Kalau nggak salah itu. PSD-nya. Ujiannya ya. Ujiannya walaupun disertasi apa udah selesai nggak bisa ujiannya. Karena proses yaitu saya terdampar di sini untuk waktu yang lama. Balik ke Jakarta tahun berapa? Maksudnya pindah dan ngambil Paramadina? Oh, saya pulang 2007. Oh, 2007. Berarti 2007, ya 5 tahun, 4 tahun kemudian lah ya. 2007 saya nggak langsung Paramadina. Ya banyak lah ya yang singgah. Saya nggak banyak singgah sih. Landing pertama saya ke World Bank. World Bank di Indonesia. 1 tahun ya. Jadi konsultan World Bank 1 tahun. Kemudian di tengah itu saya juga di kemitraan. Kemudian kemitraan setelah jadi konsultan jadi salah satu, kalau bahasanya kemitraan itu chief of clusternya ada macam-macam. Cluster security and justice ya, terus ada cluster, kalau nggak salah cluster security and justice itu pernah siapa namanya tuh, kriminolog ya, dari UI itu pernah jadi itu. Kemudian Laude Sarif ya, kriminolog ini siapa yang gemuk sekarang ya? Laude Sarif itu dulu juga psikolog, dulu juga di UI ya. Anyway, Laude Sarif.
kemudian Laudesari ya, bareng itu selesai. Kemudian ada governance ya. Siapa? Governance itu Anies Oh, Baswedan. itu pernah di luar Paramadina tuh pernah. Pernah. Oh. Nah, saya masuk itu antara lain juga itu bantu kemitraan Oh. di governance reform, di governance assessment. Antara lain bikin governance index ya, Indonesia Governance Index. Anies kemudian jadi rektor, posisi chief of cluster atau direktur Kosong. itu kosong. Ya, gantinya saya gitu. Saya duduk di situ berapa ya, 2 tahun 3 tahun saya lupa. Nah, ada ini kan di IPB ya, waktu itu ada Arif Satria apa, Siapa tadi? rektor IPB. Rektor sekarang. Ya, rektor IPB. Angkatan bareng saya juga tuh, zaman itu. Gitulah ceritanya ya. Sampai ya mengerjakan macam-macam lah dalam konteks reformasi itu ketika itu. Gitulah ceritanya. Panjang banget ya. Sampailah ke Permadina ya. Nah, kemudian ketika saya di di kemitraan itu, Anies jadi rektor Paramadina. Bukan Anies yang minta saya ke Paramadina, ada Pak Putut ya, Putut Wijanarko. Oh ya, penulis ya, Gutenberg. Yang memang kami juga udah kenal di sebelumnya. New York. Ya. Saya udah kenal di New York. Di Amerika. Kita pernah ketemu di Washington, ketemu di New York gitu ya. Studinya dia di New York ya. Tentang New York, ya, tentang diaspora di New York. Ya, saya tahu. Pak Putut, justru Pak Putut waktu itu sedang atau ketika itu malah sudah barangkali mendirikan jurusan komunikasi di Paramadina. Minta saya bantu-bantu ya, oke, saya bantu, saya ngajar di situ. Kayak gitulah dan seterusnya lah sampai kemudian. Nah, terakhir Pak ini kita bahas sedikit ini sekilas buku Pak Malik ini. Homo Indonesiensis. Kebalik itu. Di situ kebalik tapi nanti dia di reverse. Homo Indonesiensis, sebuah mega proyek psikologis. Apa sih ini Pak ini? Apa yang Pak bayangkan tentang Indonesiensis itu? Homo Indonesiensis itu. Oke. Jadi mulainya tuh begini, saya menulis buku itu, ini tuh begini. Sebetulnya dari proses bergaul dengan realitas sosial politik ya, terutama yang di kemitraan dan sebagainya. Saya terlibat banyak sekali upaya-upaya itulah ya. Nah, kalau bicara Indonesia, bicara negara, bicara bangsa, itu perspektifnya kan selalu politik, hukum, dan ya kan? Ya. Bahwa Indonesia itu realitas psikologis itu nggak pernah diomongin, sedikit sekali. Nah, saya ingin mencoba menunjukkan bahwa Indonesia itu pertama psychological reality, dan ketika founding fathers kita itu membangun negara Indonesia sebagai political container, ya kan? Negara Indonesia itu kalau buat saya itu political container, wadah politik untuk menyatukan banyak sekali item-item keragaman ini, keragaman daerah, keragaman macam-macam. Kan banyak sekali, ada yang di timur maunya begini, barat maunya begini, dan seterusnya. Kontainernya itu, political kontainernya itu UD45 dan seterusnya. Itu perspektif kenegaraan, legal kan gitu, politik ya kan. Tapi yang juga harus dibangun itu adalah identitas kebangsaannya. Bagaimana orang bangga, sasar bangga, itu bisa merasa sebagai orang Indonesia dan saudara dengan Abdul Malik yang lahir di Jawa, berbahasa Jawa. How do you do that? Gimana itu? Jadi political container itu harus dibarengi dengan psychological containernya. Psychological containernya atau konsep kebangsaannya ini. Dan ini nggak terlalu banyak diurus menurut saya. Kebijakan-kebijakan yang penting untuk membangun kesatuan dan sebagainya ya, itu missing atau
tidak disertai dengan insight-insight psikologis yang cukup menurut saya. Jadi saya menulis buku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini, membangun Indonesia dan membangun manusia Indonesia itu dari zaman dulu itu secara mega proyek psikologis. Ya, mega proyek psikologis karena yang dibangun adalah realitas psikologis. Iya. Realitas bangsa itu kan realitas psikologis ya. Iya, iya. Tadi yang saya bilang Safar Banggai tadi itu harus bisa punya bayangan, punya imajinasi bahwa dia saudara Dengan di luarnya. dengan orang di Jawa, di Papua, di Aceh dan seterusnya yang mungkin agamanya beda. Bahasanya beda, postur tubuhnya beda, warna kulitnya beda dan seterusnya itu. Apa yang menyatukan itu? Apa itu? Dan bagaimana itu disatukan? Kan gitu, ya. Itu dia harus paralel ya, paralel dengan political containernya tadi itu. Identitas kebangsaan tuh ada, kita bisa bicara identitas nasional, ada identitas lokal. Kan Safar Banggai kan tetap kerasan dengan kebanggaan ya kan. Ya gitu. Yang orang Jawa kan juga kerasan dengan kejawaannya. Kan gitu selalu. Nah, gimana nih dua ini bisa ketemu? Nah, gitu. Itu yang saya mau coba urai gitu lah di buku ini gitu. Biasanya sering kali ya, paling enggak pengalaman lalu itu identitas nasional dan identitas daerah. Lokal ini artinya bisa etnik, bisa agama, bisa wilayah dan lain-lainnya. Itu dipertentangkan dengan identitas nasional. Ditaruh dalam satu kontinum. Tapi identitas nasional itu yang mana, Pak? Nah, sudah. Hubungannya menjadi zero sum. Kalau yang satu kuat, yang satu harus lemah. Ya kan? Nggak boleh kalau identitas lokal kuat, khawatir identitas nasionalnya lemah. Kan gitu, sering ngomong begitu ya, sering jadi bicara. Loh, menurut saya dua identitas ini itu punya organizing principle yang beda. Punya prinsip pengorganisasian yang beda. Bedanya apa satu? Identitas nasional itu, tadi kan tanya ya apa itu kan gitu. Identitas nasional itu yang paling gampang itu kalau kita lihat KTP kita, seluruh Indonesia KTP itu sama, ya kan? Dan itu di situ tercantum hak-hak kita tuh, atau implisit di situ. Itu simbol dari hak kita. Hak kita sebagai warga negara Indonesia yang dari ujung pulau Papua sana sampai ujung Aceh sana sama. Sama toh? Haknya sama kan? Hak sebagai warga negara itu sama. Sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi tujuan kan? Kesejahteraan. Ini tujuan orang menjadi warga negara Indonesia ini untuk hidup sejahtera. Ya. Untuk mendapatkan keamanan. Untuk mendapatkan keadilan. Kayak gitu-gitu kan? Lebih kecil lagi menjadi bisa sekolah, bisa kerja, bisa dan seterusnya itu. Gitu. Nah, ini organizing prinsipnya adalah kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan tadi itu tujuannya apa? Mau sejahtera, mau adil, mau ini, mau itu. Orang Jawa, orang Banggai, orang Papua, orang mana-mana mau semua itu sama maunya, ya kan? Itu persamaannya. Kesamaan tujuan, sameness of goals, ya tujuan, purpose, sameness of purpose ya. Sementara identitas lokal yang menyamakan bukan itu. Apa yang menyamakan? Kesamaan etnik, bahasa, ya kan? Bahasa, agama, lokalitas, sama-sama orang Banggai, sama-sama orang ini, ya kan? Solidaritasnya dibangun itu. Yang ini solidaritasnya dibangun oleh kesamaan hak sebagai warga negara. Dua-duanya nggak harus bertentangan. Kalau di konsep dipahami seperti itu, mungkin nggak kita punya identitas nasional yang kuat dan identitas lokal yang kuat? Mungkin sekali. Bahkan harusnya barangkali begitu. Ya kan? Orang Banggai harus bisa hidup sebagai Banggainya. Dan sejahtera, terdidik. Nah, orang Indonesia itu hidup dalam, kalau yang saya tulis ya, orang Jawa hidup dalam atau dalam kejawaan Indonesia itu dihayati kan gitu. Atau dalam kebanggaan orang Indonesia itu dihayati. Dan sebaliknya,
ya kan? Ya. Dalam keindonesiaan, kebanggaan dan lain-lainnya itu dihayati. Jadi nggak perlu bertentangan. Kalau bisa kita formulasikan ya pemahaman yang seperti itu dan kebijakan yang seperti itu, maka kebijakannya nggak paranoid, nggak curiga, nggak saling curiga. Kalau sekarang kan curiga, merayakan kendaraan daerah dianggap sebagai wah ini melemahkan kebijakan nasional kan Iya. gitu. Beda, menurut saya harus dipahami seperti itu. Eh, Contohnya nih ya, contoh misalnya ya Soeharto dulu perayaan keragaman daerah itu mengkhawatirkan ya, dianggap sebagai isu sara itu berarti, ya kan? Suku agama ras gitu ya, sedikit-sedikit kan, jangan melibatkan sara kan gitu. Jadi sara perbedaan agama, perbedaan nggak berani dibicarakan. Padahal dalam pembicaraan, dalam diskusi, dalam kehidupan sehari-hari di mana semua agama, semua ini ketemu, maka negosiasi tentang identitas itu terjadi. Kalau nggak pernah diomongin, nggak pernah ini malah nggak terjadi. Oh. Ya gitu. Iya. Di ruang publik inilah negosiasi itu terjadi. Silakan, tapi itu dijamin aman dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, political container yang namanya negara tadi itu harus dibarengi dengan psychological container yang seperti yang menyatukan kita semua tadi itu. Psikologi. Ya, dan tetap memberi apa namanya kepuasan paling dekat itu kan bisa dirasakan oleh budaya yang paling lokal, Pak. Ya. Benar nggak? Ya. Meninggal gitu diurus oleh upacara universal bisa nggak? Nggak bisa. Pasti meninggal upacara agama Iya. sesuai agamanya, sesuai sama perkawinan juga begitu dan seterusnya. Jadi kedaerahan itu memberi psychological apa namanya satisfaction yang nggak bisa digantikan oleh apa yang bisa didapat oleh orang lain lewat identitas yang lain, nasional, lagi kosmopolitan gitu misalnya. Saya dulu ini saya sering kasih contoh kalau saya ngasih kuliah cultural psychology. Ketika saya tinggal di New York, itu saya kalau memaki nggak tahu kenapa by default otomatis itu saya memakinya dalam bahasa Jawa. Oh. Iya. Rasanya nggak lega gitu kalau nggak maki dalam bahasa Jawa. Iya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi yang memberikan kehangatan itu lokalitas itu. Yang tidak bisa juga dipertentangkan dengan identitas nasional. Tidak perlu. Contohnya nih ya, ini kalau kita kembali ke zaman Soeharto dulu misalnya, kalau kita lihat apa namanya perayaan mengenai kebudayaan daerah, misalnya gitu. Kan dulu TVRI sering tuh, Aneka Ria Safari atau apa gitu ya, saya lupa acaranya apa. Itu mesti yang muncul itu ya tari-tarian dan nyanyi-nyanyian aja. Jadi budaya hanya tinggal tari-tarian dan nyanyi-nyanyian aja. Padahal budaya itu core-nya barangkali value. Ya kan? Norma, values dan sebagainya yang barangkali beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Agama yang satu, agama yang lain beda, bisa beda. Jangan-jangan apa tarian musik itu hasil dari value yang diyakini. Tapi ketika memang tinggal di tari-tarian, memang tidak ekstrim menghentak gitu, ya kan? Jadi boleh, gitu kan ya. Tapi kalau ngomong pertentangan tentang agama, nggak boleh, gitu kan? Misalnya, atau pertentangan nilai yang krusial gitu, nggak boleh, susah. Nah, padahal di dalam kehidupan bersama yang terbuka itu dinegosiasikan, gitulah. Nah, buku ini ngomong soal itu dan banyak ya, lihat aja isi bukunya apa saja. Ini beredar di marketplace, beredar di media sosial ini. Teman-teman bisa akses atau hubungi akun Mizan. Ini Mizan Group. Salah satu yang sangat penting ya dalam membangun kebangsaan tadi itu, tadi Anda tanya, ujung-ujungnya kalau kita bicara politik itu kan the first principle of politik itu justice, keadilan. Right.
ya kan? Nah, itu penting sekali karena eh, itu prinsip pertamanya politik. Yang ngomong bukan saya, banyak yang ngomong bahwa justice is the first principle of politics, kan gitu. Artinya orang itu nggak akan bisa menerima kalau diperlakukan tidak tidak adil. adil. Seperti teman-teman di Papua. Barangkali ya untuk waktu tertentu bisa ditutupi. Oke. Dalam waktu tertentu ketidakpuasan bisa diredam. Iya. Tapi in the long run, dalam waktu yang panjang, pasti nggak akan bisa hentikan. Tidak akan sustainable, ya kan? Iya, iya. Tidak akan sustainable. Dan untuk negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, ketika ketidakadilan itu berimpit dengan identitas tertentu yang berbeda ya, itu menjadi sangat-sangat rawan. Misalnya ya, identitas kemiskinan, ya misalnya ya, ketidakadilan, adanya yang keluar ketidakadilan ekonomi misalnya. Ketidakadilan ekonomi berimpit dengan identitas, berimpit dengan batas identitas. Maka kita ketemu etnik A itu kaya, etnik B misalnya itu secara umum miskin. Itu jadi rawan sekali. Sangat. Jadi rawan kan gitu. Nah ini kita punya potensi untuk coinciding yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Dengan kondisi kekinian juga gini Pak ya? Dengan ya apalah, iya tentu ketidakadilan itu tidak sustainable lah. Membuat negara, apalagi negara yang majemuk itu nggak sustainable. Karena orang tidak mau diperlakukan sebagai tidak adil. Iya. Menunggu aja dia sadar kan gitu. Banyak orang nggak sadar bahwa ketika dia bahwa kondisi ini nggak adil gitu. Tapi at some point mereka akan sadar. Kan tahu, oh ini kondisi ini nggak adil. Dan ketika itu orang nggak mau terima, gitu. Nggak bisa terima. Gitu. Diperlakukan tidak adil. Gitulah ya saya pikir. Itu bisa jadi seolah-olah kita melihat teman-teman yang di Papua itu nggak nasionalis, iya kan? Padahal mereka itu tidak merasa adil, maka mereka menuntut. Identitas nasionalnya tidak seolah-olah tidak tampak karena mereka menuntut terus keadilan yang mereka dirasakan. Padahal identitas nasional itu kamu harus adil, dibarengi dengan harus itu sangat penting. Dan ingat saja itu, pokoknya ketika kondisi ekonomi atau apa yang sebagai refleksi dari ketidakadilan tadi itu berimpit dengan batas-batas etnik, itu mengambil dinamika yang lain, mengambil dinamika psikologis yang lain. Kalau konfliknya menjadi konflik psikologis, maka akan menjadi jauh lebih sulit untuk redam, diselesaikan dan sebagainya. Karena psikologisnya bukan barang objektif kan. Jadi jauh lebih sulit gitu. Pasti jauh lebih sulit. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman sekalian, saya kira sudah cukup, sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih malah. 1 jam 18 menit. Ini saya tidak edit lagi Pak. Saya jadi tinggal di edit dikit, dia adjust, habis itu baru diupload di YouTube. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Ini banyak cerita sangat personal tadi. Ya? Dan itu lebih banyak disukai Pak. Gitu. Jadi kisah-kisah orang-orang yang selama ini kita hanya baca tulisannya, kita lihat dari. Tapi yang personal itu kita belum tahu. Nah, saya yakin murid-muridnya Bapak juga kayaknya baru tahu ini. Nanti Nyimas baru tahu. Nyimas dia memang. Nanti Nyimas bagiin ke guru-guru Parmadina lah. Sampai jumpa di video berikutnya.